Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Maulidinata, NIM L1A1-18023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang materi percobaan faktorial dua variabel. Pengertian, tujuan, dan contoh. Nah, percobaan faktorial adalah percobaan yang sifat perlakuan ada tiga, yakni tetap atau fixed, yaitu seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat tetap, di mana taraf-taraf faktornya ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Yang kedua, ada acak yaitu random, seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat acak, di mana taraf-taraf faktornya merupakan sampel acak dari populasi taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Yang ketiga adalah campuran, yaitu faktor-faktor penyusun perlakuan ada yang bersifat acak dan ada juga yang bersifat tetap. Selanjutnya adalah struktur perlakuan ada dua, yaitu bersilang dan tersarang. Nah, yang bersilang ini merupakan faktor-faktor penyusun perlakuan saling bebas satu sama lain, sedangkan tersarang yaitu taraf-taraf dari suatu faktor berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain. Dan selanjutnya adalah jenis rancangan percobaan multifaktor, yaitu rancangan perlakuan dari percobaan multifaktor dibedakan berdasarkan tingkat kepentingan dan restriksi pengacakan taraf-taraf dari setiap faktor penyusun perlakuan. Nah, jenis rancangan lingkungan yang dapat digunakan dalam percobaan multifaktor sama dengan percobaan faktor tunggal, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah rancangan acak lengkap atau RAL, dan yang kedua adalah rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL, dan yang ketiga rancangan bujur sangkar Latin, yaitu RBSL. Nah, rancangan percobaan multifaktor dapat berupa faktorial dalam RAL atau RAKL atau RBSL, dan split plot dalam RAL atau RAKL atau RBSL, dan strip plot dalam RAKL. Nah, selanjutnya adalah penguraian pengaruh perlakuan. Nah, pengaruh perlakuan dapat diuraikan menjadi beberapa pengaruh sederhana yang merupakan perbedaan respon taraf-taraf suatu faktor pada setiap taraf faktor yang lain. Dan pengaruh perlakuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Nah, pengaruh utama yaitu main effect, yaitu pengaruh utama suatu faktor dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan. Dan yang kedua, pengaruh interaksi. Nah, untuk efisien waktu kita langsung saja. Contoh percobaan yaitu pengaruh varietas dan pemberian pupuk pasca terhadap produksi tanaman jagung. Nah, di sini ada dua faktor yang ada, faktor varietas dan juga faktor pemberian pupuk pasca. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor pertama dan faktor kedua, di mana faktor pertama ada jenis varietas 3 taraf, yaitu BC2, NK212, dan Pioneer. Dan yang kedua adalah faktor kedua ada dosis pupuk Ponska dengan 3 taraf, yaitu 100 kg per hektar, 200 kg per hektar, dan 300 kg per hektar. Nah, di mana masing-masing taraf di setiap faktornya itu memiliki kode, yaitu V1, V2, dan V3. Dan faktor kedua ada 3 taraf dengan kode V1, V2, dan V3. Nah, kemudian di faktor pertama ada 3 taraf dan kedua ada 3 taraf, sehingga ditotalkan 3 kali 3 dan didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, faktor 1 dan faktor yang kedua kemudian kita kombinasikan seperti ini. Nah, dari hasil kombinasi ini diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang kemudian kita ulang sebanyak 3 kali. Nah,
total 9 perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh sebanyak 27 unit percobaan. Nah, teman-teman dapat mengulang sebanyak 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Semakin banyak ulangan, maka semakin baik untuk data koleksi yang kita miliki nanti. Namun juga harus mempertimbangkan kondisi dalam pelaksanaannya nanti di lapangan. Semakin banyak ulangan, maka semakin sulit dilaksanakan di lapangan. Kemudian setelah kita mengetahui ada 27 unit percobaan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun satu denah. Nah, saya memberikan 2 contoh rancangan acak lingkungan. Percobaan yang pertama adalah rancangan acak pola faktorial. Nah, dengan soal yang sama seperti denah awal, saya beri tanda 1 dan tanda 2 dan tanda 3. Ini menandakan bahwa terdapat 3 ulangan untuk memastikan bahwa jumlah unit percobaan kita lengkap sebanyak 27 unit percobaan. Kemudian kita acak secara lengkap. Nah, artinya diacak secara keseluruhan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Yang intinya pengacakan dilakukan secara lengkap pada seluruh plot percobaan. Sehingga bisa saja perlakuan yang ada di denah awal ini yang berada di denah awal yang berada di ulangan pertama itu pindah di sisi tempat di mana sebelumnya merupakan ulangan ketiga. Nah, seperti warna yang terdapat pada denah tersebut untuk lebih mudah kita melihat. Pada kolom yang sama itu terlihat ada perlakuan yang sama, ada V3, V1. Ini menandakan bahwa pengacakan dilakukan secara lengkap, yang artinya tidak ada batasan-batasan dalam pengacakan sehingga memungkinkan unit percobaan menempati seluruh tempat di plot percobaan. Dan pada percobaan yang kedua, kemudian kita lanjutkan di denah percobaan rancangan acak kelompok atau RAK. Tutorial seperti yang diketahui bahwa RAL dan RAK hanya dibedakan dengan kelompok atau blok. Nah, jadi yang mana di RAL merupakan ulangan kemudian ketika di RAK menjadi kelompok. Nah, untuk denah awal seperti ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian setelah itu kita acak, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi, masing-masing warna ini menandakan satu kelompok. Di dalam rancangan acak kelompok, intinya adalah pengacakan dilakukan di dalam kelompok itu sendiri. Sehingga tidak mungkin atau tidak akan terjadi yang namanya 2 perlakuan di dalam satu kelompok. Karena yang diacak merupakan unit percobaan yang berada di dalam kelompok itu. Tanpa menyeberang atau tanpa diacak di kelompok lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian diacak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, intinya setiap perlakuan atau setiap kelompok hanya muncul satu perlakuan, atau setiap perlakuannya hanya muncul di dalam satu kelompok, dan tidak akan muncul 2 unit perlakuan yang sama di dalam satu kelompok. Jika itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa rancangan yang kita lakukan itu keliru. Keuntungan percobaan faktorial. Jika faktor-faktor saling bebas, maka ada 2. Yang pertama, semua efek sederhana dari suatu faktor sama dengan efek utama. Efek utama merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Yang kedua, ulangan tersembunyi masing-masing efek utama diduga dengan tingkat ketelitian yang sama. Selanjutnya yaitu kerugian dalam percobaan faktorial. Yang pertama, jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan semakin besar. Dan yang kedua, faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan, apalagi jika ada interaksi. Demikian pemahaman tentang percobaan faktorial 2 variabel yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya. Apabila terdapat kesalahan,
dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.